Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya, masih seputar program Guru Penggerak. Kali ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman terkait dengan pendampingan individu yang ketiga ya. Saat ini di Angkatan 9, CGP Angkatan 9 sedang mempersiapkan diri ya untuk pendampingan individu yang ketiga. Kurun waktunya adalah seminggu sebelum Lokakarya 3 ya. Kalau di jadwal itu nanti di Angkatan 9 itu adalah tanggal 13 sampai 17 November. Kemudian tema pendampingannya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian fokus pendampingannya ada tiga, yaitu adalah refleksi hasil survei, feedback 360 derajat, dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Yang kedua adalah diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga adalah diskusi hasil lokakarya 2 ya, keterlaksanaan dari tahapan bagja. Kemudian langkah-langkah pendampingan Bapak dan Ibu, ini nanti yang pertama tentunya adalah bagian awal pendampingan ya 20 menit. Ini nanti pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar calon guru penggerak. Kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan. PP memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Kemudian PP memastikan calon guru penggerak telah menginput instrumen lembar umpan balik lembaran kelima ke LMS sesuai dengan responden yang telah ditetapkan. Kemudian pengajar praktek menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir berdasarkan jurnal pemantauan pembelajaran daring di LMS. Kemudian yang terakhir mengapresiasi kemajuan yang disampaikan oleh calon guru penggerak. Di sini saya akan sampaikan ya untuk tahapan-tahapan di dalam pendampingan individu yang ketiga. Kita bisa lihat di sini untuk pendampingan individu yang ketiga, yaitu tadi saya sampaikan sudah di bagian awal pendampingan. Kemudian yang kedua adalah bagian inti pendampingan. Ya, ini jumlahnya adalah 145 menit. Yang pertama adalah refleksi hasil survei, umpan balik 360 derajat, dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Ini nanti PP menggali CGP untuk menyampaikan hasil analisis dan refleksi dari umpan balik 360 derajat, yaitu di lampiran 2, dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian PP memberikan pertanyaan lanjutan kepada CGP dengan memberikan pertanyaan pematik sebagai berikut. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama adalah berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Apa yang sudah baik perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Bapak dan Ibu. Jelaskan menurut masing-masing responden, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, maupun murid. Dan yang kedua, apa rencana Bapak dan Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Bapak Ibu miliki. Dan yang terakhir, yang ketiga, siapa saja yang akan Bapak Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Bapak Ibu miliki. Ini adalah 3 pertanyaan ya pada bagian inti pendampingan ya. Silakan dipersiapkan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Ini nanti ada 4 pertanyaan ya dari PP kepada CGP. Yang pertama adalah apakah Bapak dan Ibu sudah mempelajari modul 2.2? Apa yang dipelajari pada modul tersebut? Kemudian apakah Bapak dan Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang diterapkan dalam kelas Bapak dan Ibu? Jika sudah, seperti apa perencanaan yang sudah Bapak Ibu lakukan? Kemudian apa harapan Bapak Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bapak Ibu ampu? Dan yang ketiga, bagian inti yang ketiga yaitu keterlaksanaan tahapan bagja. Di sini ada 4 pertanyaan untuk CGP ya. Yang pertama, apakah Bapak dan Ibu telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak dan Ibu? Dan yang kedua, setelah Bapak Ibu melakukan tahapan bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak Ibu inginkan? Dan yang ketiga, apakah tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan bagja untuk mencapai visi? Dan yang terakhir, apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan diri Bapak dan Ibu sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. Itu Bapak dan Ibu ada beberapa pertanyaan ya. Jadi pertanyaan inti yang pertama itu ada 3, yang kedua ada 4, kemudian yang ketiga ada 4. Berarti ada 11 Bapak dan Ibu yang harus Bapak Ibu jawab ya pertanyaan di bagian inti. Kemudian bagian akhir pendampingan 15 menit. Ini nanti seperti biasa melakukan refleksi, kemudian mengapresiasi, kemudian menyampaikan ya sebelum pelaksanaan pendampingan individu yang keempat, tugas yang harus disiapkan CGP adalah
Yang pertama, menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial dan emosional, serta budaya positif. Sepakati batas waktu pengerjaan RPP dengan CGP. Kemudian RPP yang telah disusun CGP dikirim kepada PP untuk diberikan umpan balik, kemudian diserahkan kepada CGP untuk dilakukan perbaikan. Kemudian penetapan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dengan CGP. Observasi pembelajaran dilaksanakan minimal 2 jam pembelajaran dan mengikuti jadwal CGP atau jadwal yang disepakati oleh bersama. Kemudian jika ada hal lain terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi di LMS. Dan terakhir adalah pelaporan. Pelaporan nanti mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, serta rencana pendampingan berikutnya. Ini adalah tugasnya dari pengajar praktek. Bapak dan Ibu, itu adalah penjelasan untuk pendampingan individu yang ketiga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.